Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 11. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Oke, langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang sudah Ibu share ke kalian, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Oke, sudah dibaca kan? Sudah diringkas? Kalau sudah dibaca, sudah diringkas, dan kalian masih ada pertanyaan, masih bingung, butuh penjelasan, silakan disimak penjelasan ini dengan baik-baik. Ya, langsung saja. Bab pertama di kelas 11 ini kalian akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon, oke, tapi sebelum Ibu menjelaskan senyawa hidrokarbon lebih lanjut, sebelumnya Ibu ingin menampilkan sesuatu, menampilkan gambar. Nah, gambar apa ini? Gambar tabung gas ya. Terus itu gambar yang pertama, gambar yang kedua ada gambar SPBU. Nah, di SPBU pasti kalian sudah sering ke situ ya untuk mengisi bahan bakar motor kalian. Ada Pertalite, ada Pertamax, ada Premium, ada Solar. Oke, nah sekarang kalian pernah berpikir nggak sih, itu gas LPG senyawanya ada senyawa apa saja ya? Senyawa apa saja yang menyusun gas LPG? Terus kalian pernah berpikir atau enggak Pertalite, Pertamax, Premium, Solar itu senyawa apa yang menyusun Pertalite, senyawa apa yang menyusun Pertamax, senyawa apa yang menyusun Solar, sama senyawa apa yang menyusun Premium. Oke, nah ternyata senyawa yang menyusun gas LPG, lalu senyawa yang menyusun Pertalite, Pertamax, Premium, Solar itu salah satu senyawa hidrokarbon yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Senyawa hidrokarbon, oke, senyawa hidrokarbon. Kalau kalian lihat dari katanya hidrokarbon, itu artinya ada kata hidro dan ada kata karbon, ya enggak? Nah, berarti berdasarkan definisi katanya, itu artinya senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur hidrogen atau simbolnya H dan unsur karbon atau simbolnya C. Nah, sekarang kalian masih ingat apa enggak hidrokarbon? Hidrokarbon itu di golongan berapa? Golongan berapa? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, atau 8A? Jadi hidrokarbon itu termasuk golongan 1A. Nah, karena hidrokarbon golongan 1A, nah golongan 1A dia memiliki elektron valensi 1. Oke. Hidrokarbon golongan 1A berarti hidrokarbon dia memiliki 1 elektron valensi. Nah, sekarang karbon. Karbon termasuk golongan berapa karbon? Karbon termasuk golongan termasuk golongan 4A. Nah, karena golongan 4A berarti karbon memiliki elektron valensi 4. Kamu lihat ini titik-titiknya. Titik-titiknya ini dia menandakan elektron valensi. Ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan H golongan 1A elektron valensinya berarti ada 1. Nah, sekarang karbon yang memiliki 4 elektron valensi itu memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur lain. Nah, kekhasan apa saja yang dimiliki karbon? Oke, yang pertama, struktur Lewis atom karbon. Nah, kalian tadi sudah belajar struktur Lewis karbon mempunyai 4 tangan, 4 elektron valensi. 1, 2, 3, 4. Nah, karena karbon memiliki 4 elektron valensi atau 4 tangan, maka dia memiliki sifat khusus. Apa sifat khususnya? Atom karbon memiliki 4 elektron valensi sehingga memudahkan atom karbon untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom lainnya, seperti H, O, dan N. Oke, jadi itu kekhasan atom karbon yang pertama. Dia mudah berikatan, membentuk ikatan kovalen dengan atom lainnya, seperti H, O, dan N. Ya, kekhasan atom karbon yang kedua, atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya membentuk senyawa karbon. Jadi atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya. Contohnya bagaimana ikatannya? Nih, contohnya.
antara C, karbon dapat berikatan dengan karbon lainnya. Oke, ini khas yang dimiliki oleh karbon. Nah, unsur lain dia tidak bisa berikatan seperti karbon, tidak bisa berikatan bebas seperti karbon. Nah, ikatan antar karbon itu nanti ada 3 macam. Yang pertama ada ikatan tunggal. Tunggal itu bisa digambarkan dengan garis satu nih. Antara karbon satu dengan karbon yang lain ada garis satu, ada garis. Ini artinya dia berikatan tunggal. Selanjutnya ikatan rangkap dua, berarti antara karbon satu dengan karbon yang lain dia bergaris dua. Garis dua ini artinya ikatan rangkap dua. Nah, selanjutnya ikatan rangkap tiga. Ikatan rangkap tiga berarti ditunjukkan dengan garis tiga. Nah, tadi kamu perhatikan kan, atom karbon itu dia memiliki 4 elektron valensi. Memiliki 4 elektron valensi itu artinya atom karbon dia harus memiliki 4 tangan. 4 tangan. Nah, kamu perhatikan, atom karbon yang satu dia memiliki 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, atom karbon yang satu ini dia juga memiliki 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi atom karbon memiliki 4 tangan dan 4 tangannya itu harus berikatan dengan unsur lain atau unsur karbon itu sendiri. Nah, contoh yang kedua nih, ikatan rangkap 2. C yang satu, dia punya berapa tangan? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 tangan. Yang rangkap 3 juga, dia memiliki 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Oke, nah sekarang kalian perhatikan, kalau ikatannya tunggal, ini namanya senyawanya alkana. Kalau ikatannya rangkap 2, ini namanya senyawanya alkena. Kalau ikatan rangkap 3, namanya alkuna. Oke, bedanya ana, ikatan tunggal ana, ikatan rangkap 2 ena, ikatan rangkap 3 una. Oke, ini kekhasan atom karbon yang kedua. Lanjut, yang ketiga, senyawa karbon dapat membentuk rantai yang sangat panjang. Contohnya, nih, kalau yang atas, ini rantai karbon yang pendek, C-nya cuma ada 2. Nah, kekhasan atom karbon yang lain, atom karbon dapat membentuk rantai yang sangat panjang, Kamu perhatikan nih. Ini berapa atom karbonnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atom karbon. Bisa lebih dari 20 bisa. Bisa lebih dari 30 bisa. Itu nanti namanya makromolekul. Oke, jadi senyawa unsur lain tidak bisa seperti karbon membentuk rantai yang sangat panjang, tidak bisa. Hanya atom karbon saja yang bisa membentuk rantai sangat panjang. Oke, lanjut. Nah, sekarang jenis atom karbon. Jenis-jenis atom karbon. Kamu perhatikan, atom karbon tadi bisa berikatan dengan atom karbon yang lain. Nah, sekarang perhatikan gambar yang atom karbon yang ada bintang merahnya. Ini, fokus kalian di sini. Atom karbon ini, dia mengikat berapa atom karbon yang lain? Mengikat 1 atom karbon yang lain. Kalau atom karbon mengikat 1 atom karbon yang lain, ini namanya atom C primer. Atom C primer, dia mengikat 1 atom C yang lain. Lalu ada atom C yang dikasih bintang yang ini, perhatikan yang ini, dia mengikat 2 atom C yang lain. Itu artinya dia namanya atom C sekunder. Atom C sekunder. Kalau mengikat 3 atom yang lain, namanya tersier. Kalau mengikat 4 atom yang lain, atom C yang lain, namanya kuartener. Kuartener. Oke, nah sekarang atom C primer itu bisa kita tulis dengan 1 derajat. 1 derajat itu artinya atom C primer. Kalau atom C sekunder berarti 2 derajat. Atom C tersier 3 derajat. Dan atom C kuartener 4 derajat. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan rantai yang pertama ini. Atom C ini, atom C yang kiri, dia termasuk atom C apa? Primer, sekunder, atau tersier? Dia mengikat berapa atom C? Mengikat
satu atom C. Kalau mengikat satu atom C, berarti atom C ini termasuk atom C primer. Oke. Terus yang sebelahnya juga, dia mengikat berapa atom C? Satu atom C yang lain. Itu artinya atom C yang kanan, dia termasuk atom C primer juga. Nah, sekarang kita identifikasi dari yang ujung kiri. Dia mengikat berapa atom C? Satu atom C. Kalau dia mengikat satu atom C, berarti namanya atom C primer. Sekarang perhatikan yang di sampingnya, dia mengikat berapa atom C? Ada 1, ada 2, ada 3. Kalau mengikat 3 atom C, berarti dia termasuk atom C tersier. Lalu sebelahnya, atom C sebelahnya, dia mengikat berapa atom C? 1, 2, 3, 4. Itu artinya atom C ini termasuk atom C kuartener. Yuk, kalau di sampingnya mengikat berapa atom C? Di sampingnya mengikat 2, kanan sama kiri. Berarti termasuk sekunder. Satu lagi ujung. Mengikat berapa atom C? 1 atom C. Oke, 1 atom C. Nah, sekarang perhatikan yang ini, yang bawah. Mengikat berapa atom C? 1, 2. Berarti 2 atom C sekunder. Selanjutnya, atom C yang bawah mengikat berapa atom C? 1 atom C. Oke, jadi primer. Lanjut yang ini mengikat berapa atom C? 1 atom C. Ini juga 1 atom C. Oke, jadi ingat yang dilihat itu atom C yang langsung di sebelahnya saja, nggak usah lihat yang belakangnya. Kalau atom C ini pusatnya, kalau kita melihat atom C ini berarti yang dilihat ya sebelahnya aja, ini aja, yang belakangnya nggak usah dilihat. Ini nggak usah dilihat, lalu belakangnya ini nggak usah dilihat. Yang dilihat yang langsung berhubungan dengan atom C yang kita tuju, yang kita amati. Oke, sudah paham ya? Semoga sudah paham. Kalau sudah paham, lanjut penggolongan hidrokarbon. Penggolongan hidrokarbon. Yang pertama berdasarkan struktur molekul. Nah, yang pertama ada alifatik. Strukturnya rantai terbuka. Nih contohnya rantai terbuka. Rantai terbuka. Lalu ada alisiklik, rantai tertutup. Rantai tertutup ini contohnya segitiga. Ini yang bentuknya seperti bentuk datar, segitiga, segi 4, segi 5, itu dia termasuk rantai tertutup. Nah, sekarang aromatik, struktur rantai tertutup, rantainya tertutup, lalu mengandung ikatan rangkap yang letaknya berselang-seling, selang-seling. Jadi ini ikatan rangkap 2, sebelahnya tunggal. Sebelahnya lagi ikatan rangkap 2, sebelahnya tunggal. Sebelahnya lagi ikatan rangkap 2, sebelahnya tunggal. Ya, jadi itu struktur aromatik. Selanjutnya, berdasarkan kejenuhannya. Ada atom C jenuh, ada tak jenuh. Jenuh sama tak jenuh itu, kalau jenuh, dia ikatan tunggal semua. Ikatannya tunggal semua. Tunggal semua. Kalau tidak jenuh, berarti ada ikatan rangkapnya. Baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, supaya mudahnya, kalian kalau sendirian jenuh atau enggak nih? Di rumah sendirian, jenuh enggak? Kalau jenuh, berarti ya sama, atom C juga kalau ikatannya tunggal, dia juga jenuh. Sama seperti kita kalau sendirian juga jenuh ya lama-lama ya. Nah, jadi ini untuk membedakan kalau jenuh berarti ikatannya tunggal semua. Kalau tak jenuh, berarti ada ikatan merangkap 2. Kalau enggak ikatan merangkap 3.